Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Fitria dengan NIM 21106111245 kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai peranan hukum dalam implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan global, PBB mengadopsi tujuan berkelanjutan pada tahun 2015. SDGs mencakup berbagai aspek kehidupan seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, energi bersih, dan perlindungan lingkungan. Peraturan perundang-undangan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-undang sangat penting untuk menjamin keberlanjutan dan keberhasilan tujuan pembangunan berkelanjutan. Antara lain, undang-undang membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dengan membuat dan memperkuat kerangka hukum yang mendukungnya. Untuk mengatur aktivitas manusia dalam rangka pembangunan berkelanjutan, undang-undang memberikan kerangka kerja yang jelas dan tidak ambigu. Ini termasuk mengesahkan undang-undang dan peraturan yang mendukung perlindungan lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan penegakan hak asasi manusia. Misalnya, undang-undang yang melarang pembakaran hutan secara ilegal atau yang melindungi hak-hak pekerja memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, undang-undang membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan orang mengambil bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat sangat penting karena melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada keberlanjutan. Dengan mengakui dan melindungi hak orang atas informasi, ucapan, dan organisasi, undang-undang dapat membantu orang berpartisipasi. Oleh karena itu, undang-undang memberikan dasar hukum untuk partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Selain itu, hukum sangat penting untuk menjamin penegakan dan akuntabilitas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanpa sistem hukum yang efektif, pelanggaran kebijakan pembangunan berkelanjutan dapat terjadi tanpa konsekuensi yang memadai untuk menjatuhkan sanksi bagi mereka yang melanggar aturan. Undang-undang memberikan kerangka hukum, mengejar pencemaran, memerangi korupsi, dan melindungi hak asasi manusia adalah beberapa contohnya. Negara dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan kemajuan berkelanjutan dengan bantuan sistem hukum yang kuat. Undang-undang juga mendorong kemajuan dan transfer teknologi yang berkelanjutan. Negara dapat mendorong sektor swasta dan publik untuk mengembangkan praktik dan teknologi yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan melalui insentif peraturan dan hukum. Undang-undang seperti paten yang ketat dan perlindungan kekayaan intelektual lainnya juga dapat mendorong penemuan dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Selain itu, undang-undang juga dapat memfasilitasi transfer teknologi dari negara industri ke negara berkembang yang menghasilkan pertukaran teknologi yang lebih baik. Singkatnya, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, legislatif sangat penting. Hukuman dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan melindungi dan mendukung hak-hak masyarakat, menegakkan hukum, dan mendorong kreativitas. Namun, penting untuk diingat bahwa pelaksanaan SDGs membutuhkan kerjasama yang luas antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, undang-undang ini hanyalah satu bagian dari upaya yang lebih besar. Kerjasama yang kuat di semua tingkatan diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang. Selanjutnya di sini ada pembangunan hukum yang berkelanjutan. Langkah penjaminan hukum dalam mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan. Konsep pembangunan nasional adalah cara hukum untuk mencapai pembangunan nasional yang menguntungkan rakyatnya, yang bertahan lama. Ini dilakukan agar gagasan pembangunan nasional adalah gagasan. Pembangunan berkelanjutan seperti ini bermaksud bukan hanya untuk kemakmuran, bukan hanya saat ini, tetapi juga masa lalu, sekarang, dan masa depan. Rencana masa depan untuk pembangunan berkelanjutan ini hanya dapat dilakukan melalui hukum, dan hukum ini yang memastikan bahwa dia harus terus melakukan pembangunan untuk memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan pembangunan nasional, memberikan kesejahteraan kepada penduduknya.
SDGs pertama menempatkan dua penekanan utama, yaitu pentingnya mempertimbangkan tantangan yang dihadapi sumber daya alam dan lingkungan terhadap pola konsumsi dan pembangunan. Kedua, berkaitan dengan perhatian pada kesejahteraan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, dasar pembangunan berkelanjutan dibuat dengan mempertimbangkan 3 prinsip, yaitu pertama, mempertimbangkan sekarang dan masa depan yang memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kedua, mengakui bahwa aset lingkungan menawarkan kontribusi kepada kemakmuran ekonomi. Dan yang ketiga, mengetahui hambatan akibat konsekuensi pada sumber daya lingkungan. Pembangunan berkelanjutan juga sering disebut perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan dan hidup dengan dukungan lingkungan. Secara umum, berkelanjutan didefinisikan sebagai terus tanpa pengurangan, yang berarti terus melakukan tugas tanpa menguranginya. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam struktur pembangunan nasional, penting untuk mempertimbangkan setiap indikator pembangunan berkelanjutan. Konstruksi yang berkelanjutan menggabungkan 3 hal penting, yaitu untuk mencapai ekonomi, sosial, dan lingkungan terpenuhnya persyaratan saat ini dan yang akan datang. Metode untuk memenuhi permintaan saat baik ini maupun yang akan datang dibuat dalam bentuk penanda capaian yang disebutkan dalam tujuan pertumbuhan yang berkelanjutan. Pada saat yang tepat, pembangunan berkelanjutan tentunya pembangunan harus terlebih dahulu atas ketiga komponen tersebut. Dalam kaitannya dengan SDGs, pembangunan ekonomi dapat dilihat dari tidak adanya kemiskinan, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, infrastruktur, dan lain sebagainya. Pembangunan sosial sering diidentikan dengan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sosial sendiri diamanatkan dalam Pancasila maupun dalam Konstitusi Indonesia. Pembangunan sosial yang perlu dilakukan terkait dengan pembangunan berkelanjutan adalah menyelesaikan masalah kesenjangan sosial, kesenjangan gender, meningkatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan SDGs, aspek ekologi tercermin dalam terjaminnya kehidupan bawah laut. Ada gerakan terhadap perubahan iklim, air bersih, ada penggunaan energi yang terbarukan, serta lain sebagainya. Pembangunan hukum mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial, dan ekologi dengan baik, sehingga pembangunan ketiga sektor tersebut rasa tidak mungkin jika tidak didukung dengan pembangunan hukum yang holistik yang mencakup seluruh kerangka hukum. Sekian pembahasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.